Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi, bertemu lagi dengan Ibu Dian. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3, hari Rabu 27 Oktober 2021. Anak-anak, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, karena Engkau telah memberkati kami dan melindungi kami dari malam hingga pada hari ini. Tuhan, hari ini kami akan melanjutkan belajar kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami semangat yang luar biasa, agar kami dapat mempelajari materi hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui manfaat kerja bakti. 2. Siswa dapat menyebutkan contoh gerak keseimbangan statis. 3. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri lingkungan sekolah yang bersih maupun yang tidak bersih. 4. Siswa dapat mengetahui ciri-ciri bangun datar segi 5 dan segi 6. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar apa? Apa yang dilakukan Elmi dan teman-temannya? Ya, mereka sedang melakukan kegiatan kebersihan. Apakah mereka melakukannya sendiri? Tentu tidak. Mereka melakukannya bersama-sama. Mereka bekerja bakti bersama-sama. Di mana mereka melakukan kegiatan itu? Karena mereka menggunakan seragam sekolah, maka tempat mereka melakukan kegiatan itu adalah di sekolah. Alat apa saja yang mereka gunakan dalam kegiatan tersebut? Ada kemoceng, ada sapu ijuk, ada juga lap, penghapus, dan lain-lain. Apa manfaat setelah mereka melakukan kegiatan itu? Banyak sekali ya anak-anak. Manfaatnya, mereka dapat melakukan pekerjaan secara bersama-sama sehingga pekerjaannya cepat selesai. Dan pekerjaan yang tadinya mereka lakukan sendiri, karena bersama-sama maka pekerjaannya akan menjadi lebih ringan. Bacalah percakapan ini bersama temanmu. Teman-teman, lomba kebersihan kelas tinggal 1 minggu lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera mempersiapkan diri membersihkan kelas. Setuju, kita harus segera kerja bakti membersihkan kelas. Apa yang harus kita persiapkan?
kita harus menyiapkan sapu, kemoceng, lap, kain pel, pengki. Bagaimana jika besok pagi kita mulai kerja bakti membersihkan kelas? Setuju. Nah, dari percakapan ini anak-anak, Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa mereka melakukan musyawarah? Mengapa mereka melakukan musyawarah? Nah, jawabannya adalah agar dapat menemukan jalan keluar terhadap suatu masalah. Apa sih masalahnya? Nah, mereka sedang mencari jalan keluar terhadap suatu masalah. Masalahnya adalah mereka akan melaksanakan kerja bakti bersama-sama. Jalan keluarnya, mereka bersama-sama melakukannya dengan membawa alat-alat kebersihan. Lalu pertanyaan yang kedua, apa hasil musyawarah Dimas dan teman-teman? Jawabannya adalah mereka harus mempersiapkan diri membersihkan kelas dengan cara bekerja bakti. Pertanyaan yang ketiga, apa saja alat yang mereka persiapkan? Tadi ada apa saja anak-anak? Ada sapu, kemoceng, kain lap, kain pel, dan pengki. Ini adalah alat-alat kebersihan yang mereka gunakan. Pertanyaan yang keempat, apa saja manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Nah, kegiatan yang mereka lakukan itu kan kerja bakti. Nah, apa manfaat kerja bakti itu? Kita lihat bersama-sama. Terciptanya kerukunan antar siswa dan persatuan. Lalu, lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman. Kebersihan terjaga dan terhindar dari penyakit. Nah, inilah beberapa manfaat kerja bakti yang mereka lakukan di sekolah. Ibu Dian sekarang memiliki sebuah cerita anak-anak. Judulnya adalah Halaman Kelasku Sejuk. Kita baca bersama-sama. Pagi itu, Dimas, Elmi, dan Carlo bermain di halaman sekolah sambil menunggu bel berbunyi. Mereka riang sekali dapat bermain bersama teman-teman. Anak-anak sedang bermain dan belajar karena lingkungan sekolah bersih, rindang, dan sejuk. Aneka tanaman tumbuh subur sehingga suasana sekolah sejuk dan segar. Setiap hari anak-anak ada jadwal piket bersama untuk menjaga kebersihan kelas dan halaman kelas. Mereka senang melakukan karena kelas menjadi bersih. Ada yang menyapu, menghapus papan tulis, menyirami tanaman, membuang sampah, dan lain-lain. Dimas dan teman-temannya senang melakukan piket kelas agar lingkungan menjadi bersih. Anak-anak terbiasa memilah dan membuang sampah di tempatnya. Halaman sekolah tertata rapi dan bersih. Petugas kebersihan sekolah rajin membersihkan setiap hari. Halaman digunakan anak-anak bermain pada saat istirahat dan digunakan kegiatan pelajaran, misalnya olahraga. Anak-anak akan merasa nyaman dalam belajar dan bermain apabila
lingkungan sekolah bersih. Nah, ini adalah salah satu cerita mengenai halaman kelas yang sejuk, berarti lingkungan yang sehat dan bersih. Apa saja ciri-ciri dari lingkungan sekolah yang bersih dan sehat? Yang pertama, tidak ada sampah yang menumpuk. Pastinya semua warga sekolah membuang sampah di tempat sampah. Jadi tidak ada sampah yang menumpuk. Tidak ada bau kurang sedap yang terhirup. Karena tadi tidak ada sampah, maka tidak ada bau. Jadi udara di lingkungan sekolah segar. Halaman sekolah tertata rapi, tidak berantakan. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, pot-pot tanaman, lalu barang-barang pasti tertata rapi dan tidak terlihat berantakan. Apalagi udara sejuk, rindang, dan nyaman karena adanya tanaman dan pohon-pohon. Nah, sekolah yang bersih dan sehat pasti ada tanaman, ada pohon. Jadi terlihat rindang, sejuk pada pagi hari dan membuat kita nyaman setiap hari. Itu yang terakhir, fasilitas di halaman terjaga dengan baik. Jadi dirawat dengan baik ya anak-anak ya. Nah, ini beberapa contoh ciri-ciri lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Kalau ciri-ciri lingkungan sekolah yang tidak bersih dan tidak sehat, kira-kira apa saja? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, udara kotor dan berbau. Nah, udara tersebut akan menyesakkan nafas kita. Pastinya kalau kita mencium bau, pasti kita tidak nyaman dengan suatu tempat tersebut, ya. Lalu yang kedua, tidak tersedianya tempat sampah. Sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana. Nah, sekolah kita sudah ada 5 jenis tempat sampah anak-anak. Ada warna merah, kuning, biru, hijau, dan abu-abu. Nah, di situ ada manfaatnya warna-warna tersebut. Jadi kita membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya, tidak sembarangan membuang. Ya, meskipun kita sudah membuang di tempat sampah, sebaiknya kita memilah sampah-sampah tersebut. Mana sampah organik, mana sampah anorganik. Tidak ada saluran air, meskipun ada, tetapi keadaannya kotor. Nah, saluran air ini membuat sekolah supaya tidak tergenang air. Nah, di sekolah kita juga sudah ada saluran air, maka sekolah kita tidak pernah kebanjiran ya, karena saluran airnya selalu dibersihkan. Tidak terdapat tumbuhan sehingga terlihat gersang. Kalaupun ada, tetapi tidak dipelihara. Nah, meskipun ada tumbuhan, ada tanaman, kalau kita tidak siram, berarti tanamannya tidak segar. Udara pun juga tidak akan segar. Membuat kita tidak nyaman untuk datang ke sekolah. Nah, ini beberapa contoh ciri-ciri lingkungan sehat. Beberapa contoh ciri-ciri lingkungan sekolah yang tidak bersih dan tidak sehat. Ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Jika ada, nanti boleh tanyakan kepada wali kelasnya masing-masing. Nah, Dimas, Carlo, dan teman-teman melakukan kegiatan bersama dalam berolahraga. Mereka berlatih keseimbangan berbagai sikap badan. Nah,
keseimbangan statis itu juga bisa kita lakukan melalui sikap badan kita. Apa saja sih? Yang pertama, sikap badan telentang. Langkah pertama, tidur di lantai dengan tubuh telentang. Langkah kedua, mengangkat kepala. Langkah ketiga, mengangkat kepala dan kaki. Kita tidur di lantai dengan tubuh telentang, lalu mengangkat kepala, lalu mengangkat kaki. Ini contoh keseimbangan sikap badan telentang. Ada juga sikap badan miring anak-anak. Langkah pertama, tidur di lantai dengan tubuh miring. Kalau tadi telentang, langkah pertama ini adalah tubuh miring. Lalu angkat satu kaki lurus, ya, seperti gambar. Dan mengangkat satu kaki lurus dilipat. Tadi kan tidur terlentang. Nah, kalau sekarang tidur miring, tubuhnya miring. Lalu kita angkat satu kaki dan kita lipat kakinya ke belakang. Ini sikap badan miring pada keseimbangan statis. Lalu, dan yang terakhir, ada sikap badan telungkup, tengkurap. Langkah pertama, tidur di lantai dengan sikap telungkup atau tengkurap. Lalu, mengangkat satu kaki, mengangkat kedua kaki. Tangannya tetap di bawah kepala ya anak-anak ya. Nah, ini langkah-langkah sikap badan telungkup. Nah, sikap badan pada keseimbangan statis itu tadi ada 3. Sikap badan telentang, miring, dan telungkup. Nah, sekarang Ibu Dian mempunyai gambar. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa ya anak-anak ya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar bangun datar segi 5. Kalau ini, ada yang tahu? Oke, ini adalah gambar bangun datar segi 6. Nah, anak-anak, beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari beberapa ciri-ciri bangun datar. Nah, kita akan mengulang kembali ciri-ciri bangun datar segi 5 dan segi 6. Ciri-ciri bangun datar segi 5 kira-kira mempunyai berapa sisi? Berapa rusuk dan berapa berapa sudut dan berapa titik sudut? Iya, segi 5 memiliki 5 sisi anak-anak. Perhatikan ya. Sisi pada segi 5 itu di sini. Ruas garisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5 memiliki 5 sisi atau 5 ruas garis. Segi 5 memiliki 5 sudut. Nah, sudutnya yang mana anak-anak? Perhatikan. Yang belum tahu, perhatikan. Mana sudutnya? Ini ya. 1. Yang Ibu beri lekungan. 2, 3, 4, 5. Jadi segi 5 memiliki 5 sudut. Dan segi 5 memiliki 5 titik sudut. Yang mana titik sudutnya? Perhatikan lagi. Yang Ibu beri tanda kuning. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anak-anak tahu ya mana sisi, mana sudut, dan mana titik sudut. Nah, sekarang kalau segi 6, dia mempunyai berapa sisi anak-anak? Kita hitung dulu sisinya. Kita hitung bersama-sama sisi dari segi 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, segi 6 itu memiliki 6 sisi atau 6 ruas garis. Lalu berapa banyak sudutnya? Kita hitung lagi. Kita beri lekungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sudut dan pasti ada 6 titik sudut dalam segi 6. Nah, ini ya anak-anak materi kita hari ini. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, tapi kita masih akan mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Tugas ini anak-anak kumpulkan paling lambat hari Kamis besok, 28 Oktober 2021. Jadi Ibu harap anak-anak mengumpulkannya tepat waktu ya. Oke, baik anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pada siang hari ini kami bisa belajar kembali bersama guru dan teman-teman kami, meskipun kami belum bisa bertemu dengan mereka. Ya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami mengerjakan tugas yang telah diberikan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, memberikan kami semangat dalam mengerjakan tugas. Terima kasih Tuhan, amin. Santo Carolus Borromeus doakanlah kami, Bunda Elizabeth doakanlah kami, Maria Bintang Samudra doakanlah kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mempelajarinya dengan baik. Terima kasih. Tuhan memberkati.